video hari ini aku mau ceritain my acne story aku. Jadi kayak pengalaman aku tentang jerawat gitu. So, daripada berlama-lama, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, jadi awal mulanya itu aku kelas 1 SMP. Terus aku main gitu kan ke rumah temenku, dan aku gak sengaja lihat kalau dia tuh punya facial wash. Sedangkan aku tuh gak punya sama sekali, dan aku tuh juga gak ngerti tentang skincare tuh apa sih, terus facial wash tuh apa sih. Waktu itu aku masih menggunakan sabun badan buat di muka. So ini gak boleh banget diikutin, jangan banget, karena itu tuh bisa muka kalian tuh bisa kering, terus jadi sensitif, jerawatan juga, jadi jangan dilakuin ya. Terus aku kayak nanya gitu sama temanku, ini tuh apa? Nah, dia bilang kalau ini tuh facial wash, jadi kayak sabun muka gitu, tapi diperuntukkan untuk anak bayi dan meranjak ke remaja, seperti itu. Dan akhirnya aku ngeliat muka dia bersih, terus juga nggak ada jerawatnya. Akhirnya aku tertarik buat beli gitu kan. Waktu itu aku belum jerawatan, aku baru kayak gimana sih, anak SD yang baru lulus, yang kayak masih suka main siang, yang itemnya tuh item yang dekil gitu loh guys. Jadi aku pengen nih punya wajah kayak dia, yang putih, yang mulus, yang bersih. Nah, akhirnya aku penasaran kan, terus aku beli ke salah satu toko kosmetik di dekat rumahku. Waktu itu yang dia punya tuh nggak ada, jadi adanya tuh merek lain. Tapi ini juga diperuntukkan untuk anak bayi ke remaja gitu. Jadi bahannya tuh masih bagus, masih sedikit gitu, pokoknya masih natural. Terus akhirnya aku beli dan aku pakai. Nah, selang sebulan atau beberapa minggu, mamaku tuh ngomong, kok jidat kamu banyak beruntusannya ya. Terus aku bilang, kenapa ya? Aku bilang gitu. Terus kata mamaku, mungkin gak cocok kali sama sabun yang kamu kemarin pakai. Dan akhirnya aku stop tuh. Aku stop tuh penggunaan si sabun muka ini. Aku stop. Terus akhirnya gimana sih ya, namanya anak kecil ya, gak tahu. Terus waktu itu di sini beruntusan di jidatku doang, belum ke semua muka. Akhirnya tuh itu karena gatel banget, aku garukin terus, aku nggak tahu aku garukin terus kayak aku pecah-pecahin gitu. Aku waktu itu nggak ngerti, terus aku juga minta tolong temenku untuk pencet-pencetin, dan akhirnya nggak tahu kenapa bisa semuka. Terus dari situ baru deh aku searching, aku ngeliat YouTube, apa sih tips-tips apa nih yang bisa buat menghilangkan jerawat. Nah, dari yang DIY itu tuh semua aku ikutin, sampai menurut aku tuh kayak kok nggak berhasil ya. Nah, baru aku ngeliat review-review orang tentang produk, tentang skincare, dan akhirnya aku nabung, terus aku beli. Namanya juga manusia ya, aku tuh anaknya tuh nggak sabaran banget waktu itu, jadi aku pengennya tuh yang langsung mulus gitu. Terus akhirnya aku beli, terus yang ini kayak nggak tahu kelamaan atau nggak cocok, akhirnya aku ganti, aku beli yang lain, ini begitu terus deh. Akhirnya sampai uang aku habis dan jerawat aku nggak kunjung sembuh guys. Terus akhirnya aku kayak nonton YouTube, salah satu YouTuber, aku lupa namanya siapa. Terus dia tuh di situ nyaranin untuk minum obat. Akhirnya aku beli gitu ke apotek yang dekat rumahku. Aku beli dan aku minum. Waktu itu harganya satu stripnya gitu, itu isinya banyak, kalau nggak salah 6 apa 10 gitu. Itu harganya cuma 10.000, aku ingat banget. Terus aku minum, itu bener-bener jerawat tuh udah mulai yang apa sih, maksudnya kayak kan waktu itu kan aku jerawatnya tuh yang segede-gede, aku bilangnya jerawat gunung, aku nggak tahu itu namanya jerawat apa. Jadi itu gede, terus merah, terus kayak ada isinya tapi kadang juga nggak ada isinya, dan itu sakit banget. Akhirnya aku minum obat itu tuh nggak nyampe seminggu itu bener-bener kelihatan banget hasilnya. Cuman waktu itu aku capek gitu loh guys, karena waktu itu aku nggak bisa minum obat yang tablet gitu, jadi aku benyekin pakai sendok, terus aku minum, dan itu rasanya pahit banget. Akhirnya aku capek, kayak aduh nggak bisa nih kayak gini gitu kan.
aku harus pakai yang skincare gitu. Nah, setelah aku minum obat itu dan aku mulai ngerasa capek, aku stop nih kayak aku berhenti untuk minum obat itu. Dan akhirnya sama lagi, aku searching, terus aku ngeliat YouTuber gitu, review. Terus aku nemu salah satu skincare paket gitu. Jadi udah ada facial wash, night cream, day cream, sama toner kalau nggak salah waktu itu. Ada serumnya juga kalau nggak salah ya. Aku beli harganya tuh sekitar 100 ribuan gitu, aku lupa. Dan ternyata itu belum ber-BPOM. Bodoh banget kan. Akhirnya aku pakai itu skincare. Terus boom, kalian tau gak sih yang jerawat yang kecil, yang ada nanahnya tapi itu tuh bentuknya kecil dan itu bener-bener satu muka, literally satu muka. Dan itu aku cuma pakai 2 kali atau sekali gitu, aku lupa, kayaknya 2 kali. Aku udah pakai 2 kali, terus itu langsung bener-bener langsung keluar semua. Akhirnya aku stop nih, aku stop untuk pemakaian si paket ini. Aku stop, akhirnya itu kan aku masih sekolah ya. Terus salah satu guruku nyaranin untuk ke dokter kulit gitu guys. Nah habis itu kan guru aku nyaranin untuk ke dokter kulit, ke spesialis kulit. Akhirnya aku ngomong dong sama orang tuaku untuk ke spesialis kulit. Nah waktu itu mamaku lebih cenderung memilih ke keperawatan, kayak ke dokter kecantikan gitulah waktu itu. Nah, aku ke dokter kecantikannya ini juga bekas mamaku dulu. Jadi mamaku pernah pakai jasa dia. Pokoknya mamaku pakai si dokter ini dan akhirnya aku juga ke dokter ini. Dan aku tuh pas pakai dokter ini, aku tuh disaranin untuk makannya. Terus aku pokoknya dikasih tips-tipsnya. Kalau kalian mau tahu tipsnya apa, nanti aku bakal bikin video satunya lagi. Terus akhirnya aku pakai itu selang 1 paket ya. Aku pakai tuh udah 3 paket. Terus pas paket pertama tuh bener-bener ngaruh banget. Nah pas jalan ke paket kedua dan paket ketiga tuh menurutku lagi-lagi aku tuh pengennya yang langsung mulus gitu. Nah pas proses jalan untuk ke paket kedua dan ketiga, menurutku ini tuh kayak gak ada perubahannya sama sekali, malah lama banget, beda dari yang paket pertama. Aku juga waktu itu udah bener-bener capek gitu ngikutin tips-tipsnya, karena itu juga menjaga pola makanku. Kayak aduh aku gak bisa nih terlalu lama kayak gini. Akhirnya aku stop lagi untuk penggunaan si dokter ini. Oh ya, waktu pas aku kesana tuh aku pengen treatment, cuman sama mamaku gak dibolehin karena waktu itu aku masih SMP kelas 3. Jadi kulitnya tuh masih bagus kata mamaku. Jadi aku hanya menggunakan skincare dan mengikuti tips-tips dari dokter itu, tapi aku nggak sama sekali treatment waktu itu. Nah, karena aku ya seperti itu lagi gitu, jadi aku berhenti untuk pemakaian dokter ini. Aku nggak ke dokter-dokter itu lagi. Sama lagi, aku buka-buka Google, aku buka-buka YouTube, aku lihat-lihat review-review orang, akhirnya aku beli, terus aku cobain, ya kayak gitu-gitu terus lah. Pokoknya aku tuh bener-bener gak stay sama satu produk. Aku gonta-ganti, kayak bisa setiap bulan tuh ganti lagi. Nah kayak gitu terus. Terus pas SMA, ini aku udah kelas 2 SMA gitu, aku ngeliat SG temanku, dia tuh lagi di klinik kecantikan gitu, salah satu klinik kecantikan. Waktu itu klinik itu lumayan tren. Akhirnya aku cari tahu lebih dalam klinik itu tuh bagus apa enggak. Aku cari-cari reviewnya dan ternyata emang bagus banget. Akhirnya aku nelfon temenku yang sama gitu problemanya tentang jerawat gitu. Akhirnya aku telepon kayak, lo mau nggak nih treatment gini-gini di sini segini ya. Dan akhirnya tuh temen aku setuju gitu. Akhirnya aku berdua dia berangkat dari rumahku ke tempat klinik kecantikannya itu. Lumayan jauh sih, rumahku itu di Jakarta Utara dan kliniknya itu ada di Jakarta Selatan gitu. Sekitar setengah jam sampai 1 jam lah gitu untuk nyampe ke klinik sana gitu.
Terus akhirnya aku berdua temanku treatment. Waktu itu aku treatment acne kalau nggak salah 150.000. Aku juga ada fotonya, nanti aku kasih. Mungkin kalian udah tahu ini klinik apa gitu. Pastilah udah kelihatan gitu, pasti tahu. Oh ya, ini tuh mamaku nggak tahu ya. Mamaku nggak tahu sama sekali kalau aku tuh pernah treatment gitu. Mohon maaf. Karena waktu itu aku benar-benar mungkin gak sih kalau treatment itu lebih cepat gitu. Waktu itu udah akhirnya aku treatment, tiba-tiba aku kaget dong karena mukaku jadi merah. Ini selesai treatment ya, jadi merah, jadi yang kayak gitulah. Dan akhirnya aku tanya ke mbak-mbaknya, "Mbak, ini kenapa ya kok kulit aku merah? Apa karena nggak cocok atau kenapa gitu?" Terus kata mbak-mbaknya, "Enggak deh, emang kalau misalnya treatment itu emang seperti ini. Jadi mukanya kita sakitin dulu, habis itu seminggu kemudian jadi lebih bagus lagi." Nah, waktu itu belum sampai 1 minggu, sekitar 3 hari atau 4 hari, kulit aku tuh udah balik normal, tapi lebih halus, lebih lembut. FYI, aku tuh tipe komedonya yang hitam, yang kelihatan gitu di hidung, dan itu bener-bener hilang. Aku bener-bener kayak, wow, ternyata bagus juga ya. Dan akhirnya aku mikir-mikir untuk pakai skincare-nya gitu. Akhirnya aku bilang ke mamaku untuk beliin aku paket si acne dari klinik ini gitu. Waktu itu mamaku nggak nyaranin karena ya mamaku mungkin tahu kali ya, aku anaknya nggak sabaran, aku suka gonta-ganti. Dan akhirnya aku bener-bener ngeyakinin mamaku untuk pakai si skincare dari klinik ini gitu. Akhirnya selesai diskusi yang lama banget, berbulan-bulan, akhirnya mamaku ngebolehin. Terus akhirnya aku pakai ya sampai sekarang. Nih kondisi mukaku. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu apa sih yang aku pakai gitu, aku bakal bikin video tentang skincare rutin. Jadi aku bakal bikin videonya, so kalian tungguin aja. Oke, poin di video ini adalah yang pertama, kuncinya itu sabar. Kalian harus sabar guys, sabar. Terus kalian, ya pokoknya kalian harus sabar deh, karena ngegonta-ganti skincare itu belum tentu itu tuh baik guys. Jadi menurutku kalian harus sabar, terus juga harus laten gitu, harus berdoa juga gitu kan. Jadi ya misalnya orang-orang ngerasa capek gitu, kenapa sih aku tiap malam atau tiap pagi harus bersihin muka? Nah, kalian tuh harus sabar di situ. Kalian juga harus telaten, terus kalian berdoa juga, terus banyakin minum air putih, istirahat yang cukup. Kayak gitu-gitu aja sih. Yang pastinya kalian tuh harus bener-bener stay di salah satu produk kecantikan. Jadi jangan ganti lagi. Nah, itu tuh nggak boleh guys. So, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!